Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abi dan Icul di channel wisata, yaitu Wisata Bareng Abi. Ini adalah kelanjutan daripada part 1 yang tadi kita menuju dari kota Banda Aceh, berputar-putar tawaf ke kampus, ke mana-mana sampai ke makam Tinya Arif. Terus kita meneruskan perjalanan kita sekarang di dekat Bandara Sultan Iskandar Muda. Coba di depan kita perhatikan rambu. Nah, Bandara SIM Lambaru pusat kota. Ada 2 arah. Dan kita terus menelusuri. Ini adalah monumen tanda masuk ke bandara. Bagi Anda yang mau menuju ke bandara, harus tanda ini. Dan kita kalau ke kiri ke bandara, masuk ke airport. Dan kita terus menelusuri ke depan. Kalau anggap saja perjalanan ini Anda keluar dari bandara, menuju ke mana tujuan Anda masing-masing. Kalau Anda kedatangan, tentunya sebelah sana. Dan di sini ada rejak Bang Pudin. Di sebelah kiri keluar dari bandara, kalau mau cari rujak, ada rujak Bang Pudin. Gak usah cari di Google, berada di situ. Kemudian untuk rujak Belang Bintang, kita di depan sedikit lagi. Nanti pas di bundaran, ngambil jalan lama, tidak jauh 100 atau 150 meter ke depan, berputar sedikit balik akan menemukan rujak Belang Bintang. Mau detailnya, sahabat bisa lihat di video sebelumnya atau bisa nonton, buka link di bawah video ini. Oh ya, selain meneruskan arah Trans Putraraja ini, dia juga meneruskan dari sini sampai ke Lambaru sana, terus masuk ke kota Banda Aceh. Nah, ke kiri adalah mencari rujak, ke kanan adalah meneruskan ke Lambaru, dan ke depan adalah kita ke pintu tol ataupun kebun kurma Barbate, atau terus lagi sampai ke Krum Raya sana. Ataupun bagi Anda yang mau mandi di kolam air panas, bisa menelusuri jalan ini. Dan juga ada videonya di channel ini, yaitu pemandian Isup, baik perjalanan pergi, perjalanan pulang, bahkan sampai di lokasi. Sahabat, mari kita teruskan perjalanan wisata bersama Abi. Sepertinya di channel kita belum ada masuk dari pintu tol Bandara SIM menuju Indrapuri ataupun Janton. Nah, seterusnya kita akan memasuki pintu tol gerbang Bandara Sultan Iskandar Muda. Nanti kita akan melihat pemandangan panorama alam yang bisa memanjakan mata. Kalau di rumah kita dimanjakan istri sama anak dan lainnya, tapi di sini kita memanjakan mata. Kalau di rumah kita manjain mata, sakit mata kita, nonton terus atau lihat HP terus. Oh ya, sebelum pintu tol kita ada pos atau base campnya polisi militer. Tidak jauh dari arah bandara. Sepertinya sahabat lihat mobil-mobil di depan, mereka ada mobil minibus, Avanza dan Toyota dan berbagai macam lainnya. Sepertinya seperti feeling Abi, mobil itu akan memasuki pintu tol seperti tujuan kami juga. Jadi kalau dari kota, dari Lambaru harus ngambil arah ke kiri menuju pintu tol, dan kebetulan kita tadi melalui dari kampung-kampung. Sahabat, di depan sudah ada rambu-rambunya. Di
kita akan memasuki Janto City lewat tol. Ternyata tidak semua kendaraan tadi memasuki pintu tol. Dari 4 kendaraan hanya 1. Itu 70 kalau 2 angka, 7 kalau 2 itu puluhan. Sahabat, persiapkan dulu kartu elektroniknya, perhatikan nanti saldonya agar tidak terhambat Anda waktu keluar. Pasang sabuk dan perhatikan rambu-rambunya. Tempelkan kartu di tempat barcode-nya. Ada nomor, ingat nomor pengaduan kalau ada sesuatu. Ya, sahabat, kita kekurangan saldo. Saldo kita hanya 24.000, sedangkan kita kalau keluar di Indrapuri sekitar 26.000, jadi kekurangan 2.000. Kalau sahabat kita kekurangan saldo, nanti waktu keluar harus ngambil di sisi kiri. Tapi kalau Anda punya aplikasi seperti Tokopedia dan aplikasi lainnya, bisa segera isi dimintai sama penumpang di dalam kendaraan Anda. Pintu tol ini akan tembus atau akan ke tujuan Indrapuri, Janto, dan Sigi. Ada satu kendaraan di depan, ternyata kendaraan patroli. Untuk segmen Kaju belum dibuka. Kaju ataupun Jalan Malah Hayati. Untuk kali ini sahabat, kita tidak ngebut-ngebut, jalan saja, batas kecepatan antara 80 dan 100. Walaupun kondisi cerah, tapi agak sedikit berasap. Karena gunung yang kita lihat tidak secerah, tidak sebiru birunya laut. Kita coba ke atas sedikit. Untuk hari ini kurang awan-awan putihnya. Ataupun mata saya yang agak sudah ragu. Ingat Anda, nomor pengaduan 082164346434. Jadi hanya diingat 082164346434. Apabila terjadi sesuatu di jalan tol, mampir dan berhenti, hubungi nomor pengaduan 08208 berapa tadi? Inilah Abi ingatan. Baru aja disebut tapi sudah lupa. Oh. Beginilah sahabat kondisi jalan tol di jalan tol Bandara
Indrapuri dan Janto kesehariannya agak sedikit jarang, tapi masyarakat masih lebih memilih perjalanan ke Banda Aceh itu melalui jalan umum karena tidak terlalu padat ataupun jalannya masih dalam kondisi bagus. Dari Indrapuri ke kota Banda Aceh ditempuh dalam waktu 25 menit. Sedangkan masuk tol ditempuh 12 menit ditambah dari bandara ke Lambaru 10 menit dengan waktu yang sama, tapi kita dengan membayar biaya tol. Sepi, sungguh sepi, sangat sepi memang. Sepi sekali. Tapi di mata saya tak pernah sepi dengan keindahan alam yang Allah berikan berupa awan, berupa gunung, bukit-bukit di sekitar kita ini. Kita berada di jembatan Krung Lebo, panjangnya 130 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sahabat, kalau ada jembatan 130 meter, kita berhitung hanya 19 detik dengan kecepatan 80 per jam. Kalau kecepatan maksimal antara 120 dan 140 hanya memakan waktu barang 5 detik saja untuk 130 meter. Sahabat, bagi yang melihat video di jalan tol melalui di malam hari dengan kecepatan 140, nanti Abi kasih link di bawah sini. Bahkan ada berbagai situasi di jalan tol, di pagi hari dalam kondisi hujan, di malam hari juga dengan kecepatan yang tinggi. Kebetulan waktu itu Abi bersama teman-teman, daripada mereka tidur, Abi ngebut sampai 140, nyaris melayang. Sahabat, sudah sampai 5 menit Abi melintas di jalan tol. Hanya satu kelihatan mobil di belakang Abi. Itu pun dengan kecepatan yang sama, dengan tujuan yang berbeda. Di depan ada rambu atau tanda rest area, ada toilet, ada rumah makan, ada ATM, ada masjid, dan ada pom bensin. Namun kita tidak temuinya, hanya rambu-rambu saja. Barangkali nanti setelah tembus sampai ke Sigli baru dibangun. Nama tol ini adalah keseluruhannya adalah Sibanceh. Sibanceh kalau diartikan dalam bahasa Aceh itu baru lahir. Ceh itu lahir, Siban itu baru saja. Jadi baru lahir Sibanceh. Tapi yang sebenarnya adalah Sigli Banda Aceh. Gunung yang kelihatan jauh nan di sana sekarang sudah sedikit menunjuk dirinya. Sudah kelihatan pepohonan yang di sana. Mana area rest areanya? Hanya rambunya saja. Di sini juga sudah ada, berarti kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan. Sahabat, kembali kita disuguhi alam pedesaan di sekitar jalan tol ini. Area persewahan, ada gubuk kecil,
namun petaninya sudah pada pulang karena musim tanam sudah selesai. Mereka hanya menjaga saja irigasi perariannya. Di depan sana pegunungan yang memanjang sampai entah kemana. Betul-betul di belakang Abi ada satu kendaraan dengan kecepatan yang sama, hanya 80 saja. Oh ya, tetap dalam ingatan bahwa kita masih sadunya kurang. Kita pelan sedikit agar ya santai-santai saja, karena tidak ada tujuan yang harus diburu, harus digebut. Karena kalau Abi kecepatannya di atas 100, pasti melihat kiri kanannya agak sedikit susah. Ini adalah jembatan melintas antara perkampungan dengan perkampungan, tapi daerahnya Abi tidak tahu. Tidak jauh dari depan penyeberangan terdapat lagi jembatan penyeberangan. Ternyata dalam radius 2 km ada 4 jembatan penyeberangan yang sudah kita lewati. 2 di depan ada 2, dan sepertinya yang terakhir adalah bukan jembatan penyeberangan, tapi jalan melintas Banda Aceh Medan. Dalam perjalanan ini kita belum temui satu kendaraan yang mendahului kami, ataupun kami mendahului kendaraan yang lain. Namun di sebelah kanan atau di seberang sana ada beberapa kendaraan yang melintas, kira-kira sudah 10 kendaraan. Kita udah sadar Rambu kalau terus kita ke Selimum dan ke Sigli, kalau ke kiri Montasik dan Indrapuri. Kita mana? Kita teruskan saja. Jalan aja. Kita sudah jam 2:30. Kita terus ke Janto. Kita ngambil sisi kanan. Karena kita ke Janto, sekarang kecepatan kita tingkatkan di atas 80. Ini adalah penyeberangan Jalan Medan Banda Aceh. Bukan, ini penyeberangan masuk tol. Tadi kita sudah lewati, sahabat. Sahabat, gunung yang jauh di sana tadi sudah kelihatan. Ternyata bukan cuacanya yang mendung, agak berawan. Akan tetapi karena kita lihat di kejauhan, nah, sekarang gunungnya bertingkat-tingkat dari rendah ke tinggi, tinggi dan ketinggian. Kita sepertinya dikelilingi gunung. Dari jauh sana gunung, sampai di kiri, sampai di belakang kita masih pegunungan semua.
0821 6434 6434 0821 6434, diulang lagi 6434 6434. Kecepatan kita sudah di 100. Sahabat, kita kembali melihat pepohonan dari bawah sana, yaitu pohon kelapa. Sahabat, kalau Anda melewati tol selalu harus kendalikan ngantuk. Karena kita terlalu monoton duduk dan memandang. Tapi Abi tidak bosan karena suka melihat yang putih-putih itu awan yang bergelombang, yang bergantungan. Apakah awan-awan itu berganti jadi hujan, ataupun awan itu hanya berbentuk angin? Sahabat, di samping sana juga ada Gunung Selawah. Coba kita miringkan sedikit kameranya ke arah kiri sambil memerhatikan kendaraan depan dan belakang. Sebentar lagi kita akan melihat Gunung Selawah. Nah, itu dia. Seperti dekat, namun kalau berjalan jauh. Di depan jangan melihat gunung, di depan ada barrier yang menandakan ada perbaikan jalan. Ambil sisi kiri dan kurangi kecepatan. Sepertinya sudah beberapa kali kita lewat tol, perbaikan ini masih tetap seperti ini. Untuk 1 bulan ini kita ada masuki 4-5 kali. Karena perjalanan kami, sahabat, dalam melintas jalan Medan Banda Aceh sudah agak sedikit jarang. Wow, ternyata bukan Selawahnya saja. Begitu saya memandang ke sebelah kanan, ada pegunungan lagi. Kita pindah arah depan. Sorry sahabat Abi semua, Abi terdiam sejenak, tidak tahu mau komentari apa sambil menikmati alam-alam di sekitar. Pepohonan tetap selalu ada. Daripada terdiam, nanti kita akan kasih background musik daripada kita bosan nonton. Karena Abi juga tidak tahu nanti melanjutkan kemana. Yang jelas video ini sampai pintu keluar tol Janto. Setelah nanti kita kabari lagi. Jarak tempuh dari Indapuri ke Janto sekitar 10 menit.
dari bandara ke Indrapuri sekitar 12-13 menit. Jadi kalau kita masuk sahabat, makin kemari sepertinya pemandangan semakin elok, makin mantul. Sungguh istimewa sahabat, kita jalan dengan satu kendaraan. Es Palang, putih rambu merah. Apa itu tandanya? Es di Palang sepanjang jalan tol. Stop. Es sepertinya stop, berarti dilarang berhenti sepanjang jalan tol. Padahal kita hidup di Indonesia, tapi diartikan lampu kita dengan huruf S. Stop. Gimana itu? Gak ada huruf lain yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Terus dilarang stop. Gak ada kan? Yang ada dilarang berhenti. Kalau P tepat, P Palang, garis, berarti dilarang parkir. Ini coba S, dilarang apa? Dilarang stop. Gak ada dong bahasanya dilarang stop. Ada dilarang berhenti. Tak terasa, tak sengaja kecepatan meningkat sendiri, sudah di 100. Namun kita bisa masih geleng kiri, geleng kanan. Namun kendaraan yang di belakang Abi tadi sudah jauh tertinggal. Saya rasa mereka hanya dengan kecepatan 7 sampai 80 saja. Tidak jauh ke depan, kita akan segera sampai di pintu keluar. Jangan lupa ambil sisi kiri, isi saldo Anda. Jikalau Anda menemui banyak rambu-rambu, kurangi kecepatan. Lihat, perhatikan, dan baca dengan seksama dan hati-hati dan tepat. Karena akan diberitahukan jarak tempuh dengan kecepatan dan dari mana arahnya. Pasti selalu pintu keluar itu harus di sebelah kiri. Belum ada di Indonesia atau di beberapa negara di sebelah kanan. Terkecuali supirnya di sebelah kiri, itu pintu keluarnya di sebelah kanan. Dimanapun jalan tol itu tetap pintu keluar, jalan keluarnya adalah di sebelah kiri. Kita masuk terowongan sedikit gelap sahabat, namun ada lampu di
Oh iya, sayang sekali bagi kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan untuk melintas jalan tol. Dikhususkan hanya roda 4. Kalau roda 2 dibolehkan, pasti yang para bapak-bapak yang goes-goes pasti mau lewat tol, selalu goesnya. Kenapa? Tol itu identik bebas hambatan. Ternyata antara tol Indrapuri sampai Janto ini dipantau oleh 2 mobil patroli kendaraan leger. Apa leger? Leger itu kita cari tahu. Ada sahabat yang tahu? Kabarin Abi. Jadi di pintu masuk 1, di pintu keluar 1. Kalau masuk dari sini sama saja, pintu 1, pintu keluar 1. Kita ambil kesimpulan, ujung sana 1, ujung sini 1. 1 tambah 1 jadinya 11. Kiri. Mau situ depan nggak jauh itu. Kita berada di sini dan ngisi saldo. Ngisi saldo jangan parkir di arah tempat saldo. Nanti Anda tidak bisa berpindah kendaraan. Sahabat, kita isi saldo dulu agar cukup untuk berjalan-jalan pada kali berikutnya. Di pintu keluar sini kita bisa gunakan tempelkan kartu e-tol. Bagi perusahaan ada kartu khusus, jadi kartu e-tol dan kartu tol perusahaan ke Reader namanya. Reader 35.000 rupiah. Sahabat, bagi Anda yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta, macam di Jakarta aja, Bandara Sultan Iskandar Muda, keluar pintu Janto, biayanya 35.000 rupiah. Masukin aja ke belakang. Kita kembali keluar di pintu tol Janto. Kembali keluar berarti kita sudah sering ngevlog dan buat video di jalan tol. Yang kemarin dari Indrapuri ke Janto, sekarang dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Janto. Dan kita sudahan berada di Janto. Lihat sahabat, masih ada kendaraan yang melintas di jalan umum karena mencari hemat. Di pintu keluar ke kiri adalah ke arah Jalan Medan Banda Aceh, sedangkan ke kanan adalah ke kota Janto. Sahabat, setelah kita isi cari hemat dikit, tadi kombinasi pertama dengan Pertalite apa jadinya? Kita toilet dulu.